konsentrasinya sudah kembali. Kita akan memasuki materi ketiga, yaitu tentang screening dan diagnosis awal kanker paru. Materi ini tidak kalah penting karena seperti yang kita ketahui dari data Globoken bahwa kanker paru ini adalah penyebab kematian pertama di antara kanker-kanker lainnya. Jadi tidak kalah penting untuk kita saksikan bersama-sama. Kali ini akan dibawakan materinya oleh dokter paru kita satu-satunya di Sumbawa ini, Dr. Idewa Putu Ardana, spesialis paru. Beliau lahir di Kelungkung 26 Desember 1982. Untuk pendidikan dan pelatihan, beliau menyelesaikan dokter hukum di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dari tahun 2001 sampai dengan 2007. Kemudian untuk dokter spesialis program studi pulmonologi dan kedokteran respirasi Universitas Brawijaya tahun 2015 sampai 2019. Kemudian beliau juga telah mengikuti pelatihan bronkoskopi dan pulmonologi intervensi media Rumah Sakit Persahabatan tahun 2022 sampai 2023. Untuk pekerjaannya, beliau adalah dokter spesialis paru di dua rumah sakit di Sumbawa ini, yaitu di RSUD Sumbawa dari tahun 2019 sampai sekarang, dan di Rumah Sakit HL Manambaya Abdul Qadir tahun 2020 sampai dengan sekarang. Mungkin sudah disampaikan tadi berkali-kali bahwa bagi penanya nanti ada 3 orang penanya yang nanti akan mendapatkan hadiah dari panitia jika mengajukan pertanyaan. Baik, kepada Dokter Dewa spesialis paru, saya persilakan waktu dan tempat 40 menit, dokter. Saya di sebelah kanan saja, biar tidak kelihatan masyarakat. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, pada seminar ini saya diberikan tugas oleh panitia untuk membawakan materi, tepatnya sharing mengenai screening dan diagnosis awal dari kanker paru. Jadi mungkin ini materi yang jarang, mungkin belum banyak yang tahu tentang kondisi kanker paru, apalagi di Sumbawa ini. Nah, kebetulan acara ini di penyebaran atau metastasis dari organ-organ lain, bagian tubuh lain ke paru, itu disebut dengan kanker paru sekunder. Untuk screening dan diagnosis awal kita fokuskan pada kanker paru primer. Nah, menurut data dari WHO, berdasarkan survei dari Globochan pada tahun 2020, menyatakan kanker merupakan penyebab utama kematian di dunia, yaitu hampir 10 juta kematian di tahun 2020 adalah karena kanker. Untuk kanker dengan jumlah kasus tertinggi tadi sudah dibahas, ada kanker payudara, sedangkan kanker paru menempati urutan kedua dengan 2,21 juta. Diperkirakan pada tahun 2050 ini akan terjadi peningkatan signifikan, di mana diperkirakan jumlahnya akan bertambah mencapai 3,8 juta. Ini karena memang kita ketahui isu polusi udara, kemudian merokok masih sangat tinggi. Nah, untuk angka kematian, ternyata kanker paru adalah peringkat pertama atau juaranya dengan 1,8 juta kasus kematian pada tahun 2020. Kemudian diikuti oleh kolorektal, hati, lambung, dan payudara. Ini adalah sebaran kanker paru di seluruh dunia. Kita lihat di sini ada berbagai negara, dan cenderung kita lihat bahwa negara-negara maju insidensi cukup tinggi. Ini mungkin berkaitan dengan proses diagnosis yang lebih baik. Kita lihat untuk Indonesia ada pada kelompok 2 terbawah. Juga dengan angka kematiannya, Indonesia menempati urutan kedua terbawah. Apakah ini angka yang sebenarnya? Nah, tentu dengan nanti semakin diperbaikinya screening, kemudian diagnosis untuk kanker paru, baik dari sarana maupun prasarananya,
termasuk SDM-nya, akan terjadi perubahan angka-angka tersebut. Bagaimana kondisi kanker paru di Indonesia? Nah, berdasarkan data dari Globochan, didapatkan bahwa kanker paru menempati urutan ketiga untuk kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Namun apabila dilihat dari jenis kelamin laki-laki, kanker paru menempati urutan pertama. Untuk angka kematian sama, kanker paru menempati urutan pertama, jadi masih juara untuk penyebab kematian dengan 13,2% dari keseluruhan kematian karena kanker di Indonesia. Kemudian dari data World Bank tahun 2020 juga menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan pertama untuk angka merokok dengan 71,4% dari penduduk dewasa, dan ini didominasi oleh laki-laki sekitar 68%. Nah, ini juga merupakan masalah karena bisa menjadi potensi di kemudian hari di waktu-waktu mendatang sebagai faktor risiko utama. Kita ketahui bahwa rokok adalah faktor risiko utama pada kanker paru, di mana 80% orang yang menderita kanker paru adalah perokok atau bekas perokok. Sehingga dari sini saja, dari data-data ini saja, kita dapat satu poin bahwa deteksi dini baik screening maupun diagnosis awal kanker paru itu penting. Kemudian dengan dasar itu, maka pemerintah menetapkan kanker, termasuk kanker paru, sebagai salah satu layanan prioritas. Yang kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 4 penyakit katastrofik, jantung, stroke, ginjal, dan kanker, untuk nantinya penanganannya, diagnosisnya bisa dilakukan di kabupaten atau kota. Sehingga memang Sumbawa ini harusnya sudah menyiapkan dari sekarang supaya dapat mensukseskan program-program tadi. Selanjutnya seperti penyakit lainnya, kita kenal adanya istilah pencegahan primer, sekunder, tersier. Untuk pencegahan primer pada kanker paru tentu dengan menghindari rokok, berhenti merokok. Untuk pencegahan sekundernya, kita bisa melakukan deteksi dini. Deteksi dini pada kanker paru itu dapat diistilahkan atau didefinisikan sebagai strategi untuk menemukan kanker pada stadium di mana bisa dilakukan pembedahan. Artinya, target dari deteksi dini adalah kesembuhan. Ini adalah spektrum dari deteksi dini kanker paru. Sebenarnya kankernya sudah ada, tapi ada yang masih belum bergejala. Pada kondisi seperti ini dilakukan screening. Targetnya adalah populasi yang berisiko tinggi. Nanti akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian apabila sudah muncul gejala, berarti dia sudah masuk dalam diagnosis awal atau Nah, tapi kenyataannya ditemukan di lapangan adalah 80% pada kasus yang sudah mengalami penyebaran atau sudah bermetastasis sehingga lebih dekat dengan kematian. Kanker paru seperti kanker pada umumnya selalu melibatkan faktor gen. Nah, jadi memang biasanya ada ketidakseimbangan antara onkogen dan gen supresor. Apa? Jadi dominasi faktornya, maka sel-sel normal itu akan mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga menjadi sel kanker dan akhirnya bermetastasis. Ini adalah salah satu ilustrasi gambar yang mungkin nanti bisa dikaitkan dengan kondisi screening atau diagnosis pada kanker paru. Sel-sel paru sebenarnya memiliki banyak sekali sifat yang tidak dimiliki oleh sel normal. Salah satunya adalah kemampuan dia untuk menghindari sel imun. Kita lihat di sini, sel normal apabila terpapar oleh karsinogen, radiasi, atau inflamasi kronis akan menyebabkan perubahan ekspresi dari selnya. Nah, di sini ada istilahnya gen supresor seperti P53, gen RB akan mengalami penurunan ekspresi. Kemudian ada onkogen seperti gen Treg yang akan menjadi peningkatan ekspresi. Kondisi ini akan menyebabkan sel-sel yang awalnya normal akan berubah menjadi sel-sel yang mengarah ke ganas dengan sifat-sifatnya.
Namun tubuh punya mekanisme di mana dia tidak akan membiarkan sel-sel yang berubah menjadi ganas tersebut untuk tetap hidup. Ada sistem imun yang nantinya akan melakukan eliminasi. Di sini yang berperan adalah NK sel, kemudian T sel, CD8. Sel-sel yang tidak normal itu akan dimusnahkan sehingga sel-sel normal terlindungi. Nah, itu fase pertama. Fase kedua ada fase equilibrium. Jadi ada keseimbangan di mana sel-sel yang berubah menjadi ganas ini dikenali oleh sel-sel imun tapi tidak dapat dimusnahkan. Jadi dia tetap berada pada fase itu, dan ini disebut dengan fase equilibrium atau dorman. Ini bisa bertahan cukup lama, bertahun-tahun, sampai dia bisa akhirnya kembali ke normal atau justru lepas, escape, dan menjadi kanker yang akhirnya menyebar. Nah, apa kaitannya antara ilustrasi ini dengan screening atau diagnosis awal? Apabila nanti saat screening kita menemukan atau tidak menemukan, yang pertama tidak menemukan nodul atau kondisi yang mengarah pada kanker, itu bisa saja pasien tersebut pada fase eliminasi atau equilibrium. Maka penting untuk disampaikan untuk menghindari atau segera menghentikan faktor-faktor risiko. Karena ini kita membahas kanker paru, jadi tentu faktor risikonya adalah rokok atau pekerjaan yang terkait. Namun apabila ditemukan ke arah keganasan, artinya sudah ada pada fase escape atau sudah mulai menyebar dan sebagainya. Pada kondisi seperti ini, maka yang perlu disampaikan kepada pasien atau klien kita tersebut adalah untuk melakukan diagnosis lebih lanjut, memotivasi mereka untuk melakukan diagnosis lebih lanjut sehingga target yang kita inginkan, yaitu kesembuhan, dapat tercapai. Selanjutnya, part yang pertama dari deteksi dini yaitu screening kanker paru. Screening didefinisikan sebagai serangkaian proses untuk mendeteksi keberadaan kanker paru pada orang sehat yang memiliki resiko tinggi untuk menderita kanker paru. Di sini ada 2 clue, yaitu yang pertama orang sehat. Maksudnya adalah orang yang tanpa gejala secara penampilan sehat. Yang kedua, memiliki resiko tinggi. Jadi orang-orang yang potensinya tinggi untuk nantinya berkembang menjadi kanker paru. Nah, menurut NCCN, ini guideline yang secara internasional digunakan, proses-proses yang disebutkan tadi, serangkaian proses itu dimulai dengan penilaian pada resiko. Apa saja resiko untuk terjadi kanker paru? Pertama, yang paling penting adalah merokok atau riwayat merokok, kemudian paparan radon. Radon itu adalah zat yang secara alamiah dipaparkan oleh tanah, sehingga sering pada saat kita menanyakan ke pasien apakah rumahnya keramik atau tanah. Nah, itu sangat berpengaruh karena radon ini sudah terbukti dalam paparan yang lama menyebabkan kanker paru. Kemudian paparan di tempat kerja, riwayat kanker sebelumnya, kanker di luar kanker paru, kemudian riwayat keluarga dengan kanker paru, riwayat penyakit seperti PPOK, kemudian fibrosis pada paru juga menjadi faktor risiko terjadinya kanker paru, dan paparan asap. Sudah pasti tidak memenuhi syarat untuk dilakukan screening apabila ada gejala kanker, kemudian riwayat kanker paru sebelumnya, dan status fungsionalnya buruk, sehingga proses-proses deteksi berikutnya akan terapan. Apabila sudah kita lakukan penilaian terhadap resiko, selanjutnya adalah menentukan status resiko. Ada 2 status resiko, yang pertama resiko tinggi dan yang kedua resiko rendah. Disebut resiko tinggi apabila usia lebih dari sama dengan 50 tahun dan memiliki riwayat merokok lebih dari 20 packs year atau bungkus tahun. Kemudian resiko rendah apabila usia kurang dari 50 tahun dan memiliki riwayat merokok kurang dari 20 packs year atau bungkus tahun. Bagaimana menghitung packs? Contohnya seperti ini. Bila seseorang merokok 1 bungkus itu perhitungan secara internasional adalah 20 batang. Kemudian dia selama 25 tahun, artinya 25 packs. Itu lebih dari 20, sehingga layak untuk dilakukan screening. Apabila masuk ke resiko rendah, maka tidak direkomendasikan untuk dilakukan screening. Tetapi apabila masuk resiko tinggi,
maka ia adalah kandidat dari screening dan perlu dilakukan atau dibuat kesepakatan antara dokter dan pasien dengan menjelaskan apa risiko yang terjadi bila dilakukan screening, baik hasilnya maupun proses yang akan dijalani. Terjadi persetujuan, maka dilakukan screening dengan menggunakan Lodo-CT. Nah, ini apabila dilakukan screening, kemungkinan hasil yang ditemukan adalah seperti ini. Yang pertama, kemungkinannya adalah ketemu nodul. Nodul pun nanti akan dibedakan lagi, apakah nodulnya tidak mengarah kepada infeksi atau mengarah kepada infeksi. Apabila tidak mengarah kepada infeksi, apakah yang nodul yang solid, kemudian sebagian solid, atau tidak solid dan multiple. Apabila mengarah kepada infeksi, maka dilakukan evaluasi ulang 1-3 bulan kemudian, dan hasilnya nanti mengikuti seperti ini. Namun kemungkinan berikutnya adalah tidak ketemu nodul, jadi ketemu yang lain, misalnya gambaran-gambaran yang menunjukkan suatu penyakit jinak atau abnormalitas lain untuk paru, misalnya emfisema, kemudian penyakit paru interstisial atau aneurisma aorta yang merupakan domain dari dokter jantung. Nah, ini adalah gambaran yang mungkin ditemukan. Kalau secara nyata ilustrasinya mungkin seperti ini. Nodul yang pertama ini nodul solid. Yang kedua, sebagai penyakit lain juga apabila ditemukan tetap kita tata laksana. Dan yang terakhir, apabila tidak ditemukan nodul atau abnormalitas lainnya, maka dilakukan pengulangan LDCT 2 tahun berikutnya. Tadi seputar LDCT, sebenarnya LDCT itu adalah ini singkatan dari Low Dose Computed Tomography, mana merupakan salah satu metode pencegahan sekunder pada kanker paru yang menggunakan perangkat radiologi. Jadi LDCT ini adalah salah satu fitur dari CT scan yang biasa kita gunakan, hanya memang ada pengaturannya. Nah, ini terbukti menurunkan angka kematian pada populasi risiko tinggi. Kita lihat di sini sebenarnya banyak sekali penelitian mengenai penggunaannya dalam kaitannya dengan menurunkan angka mortalitas dari kanker paru. Salah satunya adalah dari The National Lung Screening Trial Research Team yang menemukan bahwa dengan LDCT dapat risiko atau menurunkan mortalitas kanker paru sebanyak 20%. Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan penggunaan foto oral yang hanya bisa menurunkan angka kematian sebanyak 6,7%. Ini adalah secara LDCT untuk screening. Sebenarnya ini adalah domainnya dari radiografer. Kemarin sempat saya berdiskusi dengan radiografer yang ada di Rumah Sakit Manandai, dan memang sebenarnya CT scan yang ada saat ini itu bisa digunakan untuk screening. Untuk LDCT ini tinggal melakukan pengaturan ulang, sehingga nanti kedepannya apabila memang sudah ada SOP yang jelas di Sumbawa bisa dilakukan pemeriksaan LDCT. Seperti tindakan lainnya, maka LDCT juga memiliki manfaat dan risiko. Manfaatnya adalah pertama menurunkan angka kematian, kedua manfaat dalam kualitas hidup dibanding modalitas lainnya karena memang ini bersifat tidak invasif, jadi sangat memudahkan pasien. Kemudian deteksi penyakit side cancer seperti saya jelaskan di depan tadi. Nah, screening kanker paru yang efektif dapat mencegah sekitar 12.000 per tahun kematian ini yang disebabkan oleh kanker paru. Jadi sebenarnya manfaatnya sangat jelas. Kemudian resiko dari screening menggunakan LDCT yang pertama hasil positif palsu. Ini sama dengan metode-metode pemeriksaan lainnya di bidang kesehatan. Kemudian hasil negatif palsu, keterbatasan dalam deteksi tumor kecil yang bersifat agresif. Kemudian keterbatasan dalam deteksi penyakit-penyakit yang benign atau jinak. Kemudian hasil indeterminate itu menyebabkan perlunya periksaan yang tentu akan bisa membebani baik dari waktu, biaya maupun psikis pasien. Kemudian komplikasi fisik dari prosedur penegakan diagnosis. Nah, yang terakhir yang sering mungkin dikhawatirkan oleh orang-orang adalah adanya paparan radiasi. Seberapa besar paparan radiasi pada LDCT? Nah, ini menurut Lostin et al.
yang melakukan pemeriksaan penelitian didapatkan bahwa LDCT memiliki paparan radiasi memang lebih tinggi daripada X-ray ataupun mamografi, tetapi jauh lebih rendah dari CT diagnostik yang biasa kita gunakan. Lalu apa implikasi atau efek dari paparan radiasi yang sedemikian? Nah, dari penelitian oleh Nicola et al. Pada tahun 2002, screening tahunan pada mantan perokok yang berusia 50 sampai 75 tahun dengan LDCT itu ada risiko terjadi kanker terkait paparan radiasi cuma kurang dari 0,25% pada laki-laki pada perempuan dan 0,1% pada laki-laki. Memang kita ketahui bahwa risiko untuk radiasi ini lebih tinggi pada wanita. Tahap kedua dari deteksi dini kanker paru yaitu diagnosis awal kanker paru. Diagnosis awal kanker paru ini bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin adanya kanker paru apabila sudah muncul gejala. Ada 3 komponen penting dalam diagnosis awal atau diagnosis dini kanker paru. Yang pertama adalah menyadari berbagai bentuk gejala dari kanker paru. Nah, ini sebenarnya adalah lebih banyak tugas dari teman-teman di layanan primer, karena yang bertemu langsung pada awal munculnya gejala itu biasanya teman-teman di layanan primer, baik itu perawat, bidan maupun dokter. Kalau ke rumah sakit biasanya sudah sekian lama setelah diobati, kemudian keluar tidak membaik, diobati lagi, baru akhirnya ke rumah sakit untuk diperiksa. Yang kedua yang ini adalah akses ke tempat pelayanan untuk evaluasi klinis dan diagnosis. Ini biasanya dilakukan di rumah sakit karena memang alatnya tersedia di sana. Dan yang ketiga, rujukan tepat waktu ke fasilitas pelayanan pengobatan. Ini juga di rumah sakit, biasanya rumah sakit cenderung ke fase 3 malah. Nah, ini adalah alur penilaian gejala dan resiko atau alur deteksi awal, diagnosis awal dari kanker paru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, di mana pertama dilakukan penilaian terhadap gejala dan risiko. Apabila ada gejala, ada risiko, maka dilakukan nodul CT. Hasilnya apabila nodul paru, maka dilakukan prosedur diagnosis lanjutan dan diskusi tim multidisiplin. Nah, di sini ada tim multidisiplin itu sebenarnya banyak sekali, dari patologis, kemudian radiologis, pulmonologis, bedah torak, penyakit dalam dan sebagainya, sampai memutuskan apakah itu suatu keganasan atau bukan keganasan. Apabila suatu keganasan, maka tentu tidak lanjutnya dan terapi untuk kanker. Apabila bukan keganasan, terapi untuk masalah yang didapatkan. Namun apabila tidak didapatkan nodul paru atau abnormalitas lainnya, atau didapatkan abnormalitas lainnya, maka tindak lanjutnya sesuai atas yang didapatkan tersebut. Terapinya juga sesuai dengan abnormalitas tersebut. Nah, pertama mengenai tadi kesadaran akan gejala dari kanker paru. Apa saja gejala dari kanker paru? Ini ada sebuah penelitian dari Ruano Regina et al. Yang menyatakan bahwa ada beberapa gejala yang harus dicurigai apabila ditemukan pada orang-orang kemungkinan kanker paru. Yang pertama, yang paling banyak adalah batuk. Kemudian ada sesak, ada nyeri. Dan perlu diperhatikan di sini, apabila dilihat dari gejalanya, ternyata yang tidak ada gejala pun jumlahnya sangat banyak. Sehingga memang sering sekali pada screening itu kanker paru itu ditemukan sana. Sehingga daerah mana atau negara mana screening pada kanker paru, maka kasusnya akan dilaporkan jauh lebih banyak. Jadi mungkin gambaran Indonesia kanker parunya masih rendah, bisa jadi itu karena memang tidak terdeteksi atau tidak terdiagnosis. Sama seperti sebawah ini. Sebelum kita melakukan tindakan CT scan, kemudian bronkoskopi, hampir tidak ada ditemukan kanker paru. Tapi begitu tindakan itu dilakukan, banyak sekali ada kasus-kasus kanker paru, kasus baru kanker paru. Nah, kenapa pada kanker paru itu terjadi batuk? Ini adalah mekanisme umum dari batuk sebenarnya. Jadi pada batuk itu kalau kita lihat kembali, mekanismenya salah satunya adalah ada rangsangan dari aning atau disebut mekanosensor.
Tapi untuk kanker paru, bangkrutnya cenderung persisten, bahkan semakin memburuk, bahkan sering disertai dengan produksi darah. Produksi darah atau hemoptisis itu terjadi tentu karena memang sifat-sifat dari kanker yang memiliki sifat neovaskularisasi, jadi pertumbuhan pembuluh darah baru, dan juga ada nekrosis, pecah pembuluh darah, akhirnya ada darah tersebut. Kemudian nyeri dada. Nyeri dada pada kanker paru terjadi apabila kankernya sudah mendesak hingga ke pleura parietal, pleura yang ada di titik dada. Kalau masih pleura visceral, di sana tidak ada serat-serat, jadi biasanya belum ada keluhan nyeri dada. Sehingga memang pada stadium-stadium yang lebih lanjut, keluhan ini baru dirasakan. Selanjutnya, waktu tinggal 5 menit lagi. oke. Selanjutnya sesar. Nah, mekanisme pada kanker paru itu bisa karena obstruksi atau sumbatan di saluran nafas, bisa juga karena tumornya yang besar menyebabkan bagian-bagian paru yang harusnya melakukan respirasi itu terhalang, sehingga kebutuhan oksigen menjadi lebih tinggi. Kemudian wheezing atau mengi itu terjadi karena adanya sumbatan pada saluran nafas, sehingga terjadi penyempitan, kelelahan, kemudian berat badan turun yang tidak dapat dijelaskan, bertambah kurus saja. Nah, apabila ada gejala-gejala tersebut, tentu kita bisa pertama berpikir tentang kanker paru. Tapi jangan lupa, gejala itu sangat mirip juga dengan penyakit lain di paru, seperti tuberkulosis paru. Nah, yang banyak juga ada di bawah yang besar pasien poliparu ini, penyakit paru obstruktif atau PPOK. Nah, ini salah satu kasus yang mungkin perlu dipertimbangkan, terutama karena di Sumbawa ini banyak kasus TB. Apabila menemukan kasus-kasus TB, jangan lupa pikirkan juga kanker paru. Ini adalah contoh kasus laki-laki 57 tahun, perokok aktif dengan keluhan batuk berdahak, nyeri dada, penurunan berat badan yang dirasakan sejak 2 bulan. Dilakukan pemeriksaan ronsen atau fototorak, didapatkan gambaran seperti ini dari ahli radiologi dinyatakan sebagai TB paru. Dilakukan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler, ternyata negatif. Karena memang gejalanya dan ronsen mendukung, akhirnya kami terapi. Tapi seminggu setelah terapi, ternyata kondisi memburuk, efek sampingnya yang muncul. Harusnya kalau memang itu TB kan membaik biasanya. Akhirnya pasien dirawat dan kita pertimbangkan lakukan bronkoskopi. Hasil bronkoskopi ternyata kanker non-small cell lung cancer yang mengesahkan suatu adenokarsinoma. Akhirnya pasien tersebut dirujuk ke Mataram untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, ini adalah alur menurut PNPK. Apabila terdapat gejala-gejala seperti ini, gejala tersebut terkait dengan TB, maka hal yang wajib pertama dilakukan adalah periksa MTB atau TCM. Apabila terdeteksi, maka diterapi. Tapi walaupun sudah diterapi, tetap lakukan evaluasi, baik mikroskopis, klinis. Apabila tidak membaik, perlu dipertimbangkan untuk LDCT. Apabila tidak terdeteksi, nah ini yang perlu perhatian, termasuk pada TB klinis, dan ini evaluasinya kalau bisa, karena kita berkaitan dengan kanker adalah dengan Nah, ini diagnosis kanker paru. Ini adalah part kedua dari diagnosis awal. Untuk mendiagnosis kanker paru itu adalah membutuhkan tim multidisiplin, radiologi, pulmonologi, PTKP, kemudian patologis. Apabila dari semua pemeriksaan yang dilakukan itu bukan kanker, nah itu untuk menyatakan itu kanker atau bukan adalah patologis. Patologi anatomi, dokter Swedro atau dokter Madiri. Seberapapun bagusnya pemeriksaan, apabila beliau tidak mengatakan itu kanker, maka itu bukan kanker. Nah, setelah ditentukan itu kanker, kita harus mencari tahu lagi untuk pilihan pengobatan. Apa saja yang dipertimbangkan? Yang pertama adalah jenis selnya. Jenis sel yang mungkin terjadi pada kanker paru yang paling banyak adalah adenokarsinoma, diikuti dengan squamous cell carcinoma, kemudian small cell carcinoma, dan large cell, serta ada beberapa sel-sel lainnya. Adanya teknologi terbaru dalam bidang molekuler tidak stop sampai di sel-sel ini aja, tapi bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan molekuler, di mana nanti akan ketahuan mekanisme mana
atau gen-gen mana yang mengalami mutasi sehingga nanti pengobatannya lebih spesifik lagi yang kita sebut dengan istilah targeting terapi. Kemudian stadium kanker paru sama seperti kanker lainnya, ada stadium 1 sampai 4. 1A adalah stadium paling awal, bisa dilakukan pembedahan atau disembuhkan, dan stadium 4B adalah stadium akhir di mana sudah terjadi metastasis atau penyebaran multiple di satu organ atau beberapa organ. Yang terakhir adalah tampilan. Nah, apabila kondisi pasien bagus, tentu semua modalitas terapi bisa dikerjakan. Tapi kalau pasien sudah kondisinya buruk, ada beberapa tindakan termasuk sana adalah terapi paliatif. Nah, untuk terapi juga di kanker ini membutuhkan tim multidisiplin seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Suwendro maupun Dr. Iwan. Nah, ini salah satu contoh penegakan diagnosis yang melibatkan tim multidisiplin. Yang paling dulu dari tim multidisiplin itu adalah teman-teman di layanan primer, teman-teman di puskesmas, di klinik atau di praktek, karena itu yang akan merujuk pasien ke rumah sakit. Barulah di rumah sakit nanti ada pulmonologis, kemudian ada radiologis, kemudian bedah juga bisa. Ini adalah salah satu contoh seorang laki-laki 52 tahun perokok aktif dengan keluhan nyeri dada yang dominan, kemudian batuk darah, sesak napas, penurunan berat badan. Kalau dilihat dari foto ronsennya ini kemungkinan jelas bukan TB ya. Nah, dilakukan CT scan juga tampak massa. Setelah dilakukan bronkoskopi ini relatif mudah rasanya. Begitu masuk kita ketemu aja langsung massa. Dilakukan transbronchial aspirasi non-small cell lung cancer dan hasil biopsinya adalah pasien ini sudah menjalani pengobatan di Mataram dan sampai saat ini beliaunya masih bisa survive. Izin waktu presentasi 1 menit lagi. Siap. Yang ketiga, ini juga penting, rujukan ke fasilitas pengobatan kanker paru. Ini urutnya dari yang pertama, bagaimana kita menemukan calon-calon yang akan diperiksa, kemudian dilakukan pemeriksaan di Vaskes 2, misalnya di Rumah Sakit Umum Sumbawa atau Rumah Sakit Kabupaten atau kota di tempat masing-masing, karena prosedur diagnosis atau alat diagnosisnya cukup memadai sehingga tindakan tersebut bisa dikerjakan. Sayangnya memang untuk pengobatannya belum bisa. Jadi pasien-pasien yang terdeteksi, pasien-pasien yang sudah dinyatakan kanker paru itu akhirnya harus dirujuk ke RSUD atau RSUD provinsi yang tentu saja banyak yang menolak, banyak yang akhirnya memilih terapi paliatif, walaupun sebenarnya apabila di terapi itu bisa memperpanjang usia. Yang terakhir ini mengenai pengobatan, ada berbagai pengobatan untuk kanker paru, perkembangannya cukup baik dari tahun 1970 dari pembedahan, radiasi, kemoterapi, kemudian targeting terapi dan terakhir imunoterapi. Untuk di RSUD provinsi mungkin sampai targeting terapi, imunoterapi saya kira belum ada, dan ini kembali multidisiplin, ada bedah, ada radiasi onkologi, kemudian penyakit dalam atau paru, dan yang perlu diperhatikan juga gizi, karena pada kanker paru gizi itu juga masalah utama, kemudian rehabilitasi medis. Dan ini beberapa penyebab terjadi keterlambatan dari mulai munculnya gejala hingga pengobatan. Yang pertama, kurangnya kesadaran terhadap gejala yang menyebabkan akhirnya lama untuk mengunjungi dokter. Kemudian setelah ke dokter ada berbagai masalah, akhirnya lama untuk melakukan prosedur diagnosis. Dan setelah diketahui diagnosisnya, banyak juga sekali masalah yang menghambat, entah masalah transport atau tempat berobat yang jauh, sehingga pengobatannya juga menjadi terlambat. Ini sangat berkaitan dengan masalah pada finansial, logistik, dan psikososial. Diagnosis paru ini tujuannya itu untuk minimalisir keterlambatan. Yang pertama, dengan pasien berkonsultasi. Apabila pasien berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, itu sebisa mungkin pada awal muncul gejala. Tentu ini perlu promosi kesehatan. Kemudian tenaga kesehatan bereaksi cepat dan tepat apabila mendapatkan pasien-pasien yang mengarah pada diagnosis tersebut.
Dan yang terakhir, layanan diagnosis dan pengobatan itu harus dapat diakses dengan cepat. Semoga dengan komitmen dari Kementerian Kesehatan, terapi untuk kanker paru bisa segera dilanjutkan di Pulau Sumbawa. Dan yang terakhir, sebagai ringkasan, kanker paru adalah kanker yang paling mematikan. Deteksi dini kanker paru penting untuk menurunkan angka kematian. LDCT merupakan modalitas pilihan. Kemudian ini dapat menurunkan angka kematian hingga 20%. Kanker paru sering menyerupai tumor paru. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi bila ada orang yang terdiagnosis tumor paru, tapi dari hasil dahaknya tidak menunjukkan hasil yang positif, hati-hati. Bisa jadi itu adalah kanker paru. Fase tingkat pertama memiliki peran yang sangat penting dalam deteksi dini kanker paru, baik dalam hal screening maupun dalam hal diagnosis awal. Dan pada fase 2 dan fase 3, multidisiplin berperan untuk diagnosis yang tepat dan pengobatan yang tepat. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. I Dewa Putuardana, spesialis paru. Penjelasannya cukup lengkap ya dan cukup jelas. Kami persilakan bagi mau mendapat hadiah ya dok ya. Tidak pertama ya. Iya biar dapat door prize. Double jadinya dok. Terputus. Ya, terima kasih kepada moderator. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, pengalaman pribadi ya. Istilahnya saya bertugas dari tahun 98. Dua kali saya bisa mendiagnosa kanker paru, ya. Mungkin di era tahun 2005-an ya. Kebetulan mengenai pasiennya adalah suku saya kembali ya. Itu karena metastase. Jadi itu berkaitan mungkin dengan Dr. Jo ortopedi ya. Metastasenya adalah osteosarkoma ya. Dan kebetulan lokasinya sama di lutut. Jadi osteosarkoma itu terjadi juga tidak hitungan tahun. Dari kejadian sampai dia ganas di lututnya itu 6 bulan. Dalam 6 bulan, yakin osteosarkoma itu bulan berikutnya sudah ada tanda-tanda kanker paru. Kalau tidak salah nih, maaf ilmu saya mungkin sudah tidak update. Apa istilahnya snowball ya? Apa bulatan-bulatan itu kayak salju ya kalau kanker paru ya. Metastase. Nah itu yang saya temukan. Jadi kalau sudah metastase itu kan akhirnya tidak waktu lama juga pasiennya meninggal. Yang satu artinya itu usia produktif. Yang satu umur 8 tahun perempuan, yang satu umur 15-16 tahun laki. Ya. Artinya selama dokter Dewa ada di sini jadi spesialis paru, apakah pernah menemukan kembali kasus KA paru pada metastase dari osteosarkoma atau kanker tulang yang lain? Dan yang kedua pertanyaannya adalah yang terbesar pemicu daripada kanker paru di Sumbawa ini apa? Apakah infeksi atau TB paru? Yang kita tahu TB paru apakah bisa menimbulkan sebagai salah satu faktor risiko untuk kanker paru juga atau tidak? Karena notabene dari tahun 98 sampai sekarang kasus TB paru nggak turun-turun ya. Jadi sempat hilangnya pun saya jadi curiga. Karena apa? Deteksi dininya kayaknya kendor. Baru ada dokter Dewa datang ya, jadi diagnosisnya akurat, ya muncul lagi meningkat lagi. Terima kasih. Kepada dokter Putu, langsung jawab satu pertanyaan dokter atau tidak, satu aja langsung. Ya, langsung saya jawab ya, dokter. Iya dokter. Jadi gini, apabila ditemukan awalnya adalah osteosarkoma, kemudian menjadi kanker paru. Nah, itu kemungkinan yang dimaksud adalah primernya ada di tulangnya.
jadi osteosarkoma. Karena kalau kita lihat di sel-sel paru itu tidak ada yang mengarah ke sana. Tidak mungkin induknya di paru, tapi hasil pihaknya itu osteosarkoma. Tidak mungkin. Nah, kemungkinan kasus dari Dr. Putu ini adalah osteosarkoma yang sudah bermetastasis menyebar ke paru. Nah, untuk gambarannya sebenarnya metastasis ini ada banyak. Ada yang disebut dengan coin lesion, jadi ukurannya sebesar koin. Ya. Kemudian ada yang cannonball, jadi besar banget bulan-bulanannya. Kemudian ada yang miliari type, kecil-kecil bercak-bercak. Kemudian ada yang pneumonia type, kayak bayang berawan. Jadi banyak dok. Nah, untuk kasus seperti ini, kebetulan selama saya di Sumbawa, tidak ketemu yang primernya osteosarkoma, metastasis ke paru belum ketemu. Tapi yang primernya di organ reproduksi, prostat, kemudian cervix, endometrium itu sering. Yang terakhir adalah payudara. Jadi sebenarnya 6 bulan yang lalu disarankan biopsi oleh dokter spesialis bedah, tapi menolak karena masih gadis. Akhirnya menggunakan obat herbal, datang ke paru dengan efusi pleura masih. Jadi metastasisnya dalam bentuk efusi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua mengenai penyebab utama kanker paru di Pulau Sumbawa. Sebenarnya ini mohon maaf dulu dong, karena data untuk kanker paru itu baru kita susun, karena memang prosedur diagnosis yang bisa kita kerjakan baru tahun 2023 ini. Jadi datanya mungkin 1 tahun ke depan baru kita dapat lihat. Untuk sepintas, memang penyebab kanker paru itu yang paling banyak di Pulau Sumbawa atau di Sumbawa yang saya tangani itu sebagian besar adalah perokok. Itu kalau di Sumbawa. Tapi kalau yang kiriman dari KSD Sumbawa Barat itu justru banyak kan yang penambang liar. Jadi karena memang di sana kita ketahui resikonya kan banyak juga. Ada paparan dari silika, pada saat menambang mereka tidak menggunakan APD yang benar. Kemudian juga ada paparan radium mati, di mana itu diproduksi dari tanah, apalagi kita ketahui ada uranium dan sebagainya ada di tambangnya di KSD. Jadi sementara seperti itu yang selalu saya sampaikan, data yang memang benar-benar data berdasarkan hasil 1 tahun itu mungkin harus masih menunggu. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Dewa. Bagaimana Dr. Putu? Sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Kami persilakan, masih ada waktu 5 menit lagi. Di belakang, Mbak yang pakai odol tekstil kan dokternya. Boleh perkenalkan nama dan nasalisasi dok. Baik, terima kasih. Nama saya Dr. Amelia dari Puskesmas Batang. Saya ingin bertanya dok, kebetulan kan memang saya emang ada adik saya sendiri, kebetulan kan usia 24 tahun dok. Dan itu riwayatnya memang CA baru. Awalnya tidak ada keluhan dok, tidak ada keluhan apa-apa. Terus kemudian batuk 1 bulan dok, batuk 1 bulan. Terus kemudian dicek untuk darahnya, ternyata kan memang tidak ada. Terus kemudian keluar darah dok. Setelah itu hampir 2 bulanan itu diperiksakan ronsen tapi tidak ketemu apa-apa. Akhirnya saat di ronsen itu di foto ternyata ada benjolan di paru tapi masih kecil sekali. Nah terus kemudian dideteksi ternyata itu adalah CA paru. Nah terus yang ingin saya tanyakan dok, sebenarnya berapa lamakah dari awal mulai screening atau bergejala itu sampai terjadinya metastasis? Karena setelah itu kan dilakukan terapi, pengobatan, terus kemudian di kemo juga, terus kemudian itu ternyata ada metastasis ke tulang dan juga ada kepalanya tuh berbenjol-benjol dok, seperti itu. Jadi muncul benjolan-benjolan di kepala. Kalau sesak kan memang rasanya sesak. Terus kemudian saya ingin tanyakan juga dok, sebenarnya kan ada namanya cryosurgery ya dok ya. Itu sebenarnya kapan bisa dilakukan dan bermanfaat atau enggak, dan bagaimana sebenarnya dok kalau misalnya untuk CA paru ini sendiri, kapan baiknya untuk cryosurgery itu dok? Dan metastasisnya biasanya kalau untuk CA paru itu ke
kemana aja seperti itu dok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter. Ya, terima kasih dokter ya. Jadi ini kasus nyata ya, kasus nyata di lapangan. Jadi memang kanker paru, maaf ini stadium waktu awal ditemukan adalah stadium masih terbatas di paru, ya. Benjolan kecil terbatas di paru, ya. Kalau memang datanya seperti demikian, sebenarnya anggap memang di tempat lain belum ada metastasis. Kalaupun sudah dilakukan ternyata belum ada metastasis, anggap seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya masih stadium awal karena ukurannya yang masih kecil, kemudian belum ada metastasis di tempat lain. Itu stadiumnya masih stadium awal. Untuk stadium awal, pilihan terapinya yang paling baik adalah langsung pembedahan. Kalau memang sudah dipastikan itu stadium awal, karena dengan pembedahan stadium awal dengan pembedahan maka 5 years survivalnya itu akan jauh lebih tinggi, bahkan melebihi 76%. Tapi kalau sudah metastasis, artinya sudah pada stadium 4, itu kemungkinan bertahan untuk 5 tahunnya itu kurang dari 16%. Jadi memang pilihannya harusnya pada saat itu dipastikan bahwa itu ada stadium awal, pilihan pengobatan pertama adalah surgery atau pembedahan. Dengan pembedahan itu nanti induk dari tumor akan disingkirkan, kemudian dokter